Halo rekan-rekan 5 TV, berjumpa lagi dalam liputan daring 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya Lulu Hasna. Pembelajaran jarak jauh sudah menjadi kebiasaan baru bagi kalangan pelajar, mulai dari taman kanak-kanak hingga kalangan mahasiswa. Perubahan gaya pembelajaran menjadi serba virtual ini memicu terganggunya kesehatan mental bagi kalangan pelajar selama pandemi COVID-19. Pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh yang dilakukan selama pandemi ternyata sangat mempengaruhi kondisi siswa dalam mengikuti pembelajaran di rumah. Adanya kasus bunuh diri siswi SMA di Sulawesi Selatan menjadi peringatan keras terkait dengan sistem pembelajaran saat ini. Selain itu, banyak siswa yang kerap merasa stres karena beberapa hal, seperti tidak meratanya sinyal internet di berbagai wilayah, hingga beban akademis yang cukup berat. Alhasil, berbagai kendala ini menciptakan tekanan psikologis bagi para pelajar. Kita bicara tentang ketahanan. Setiap orang itu kan punya namanya resiliensi secara psikologis atau namanya ketahanan dalam solve the problem gitu kan. Dan siswa ini kan cenderung banyak banget ya yang namanya materi gitu kan. Belum lagi nanti kalau ketemu namanya cabin fever. Cabin fever ini di masa pandemi itu lagi banyak muncul lah. Apa sih cabin fever itu? Ibaratnya kayak kita itu terkotak di dalam satu rumah, di dalam satu tempat yang dimana kita sulit untuk bersosialisasi. Nah, kalau sudah masuk seperti itu, biasanya teman-teman atau adik-adik kita itu sering banget ngerasain stres. Paling kan banyak banget ya tugas-tugas. Depresi itu adalah rasa sedih yang terjadi kurang lebih selama 2 minggu berturut-turut. Ini catatan ya, tapi sekali lagi tolong jangan dijadikan self-diagnose. Karena sekali lagi kita harus tahu ke tenaga profesional dulu untuk tahu apakah kita terkena depresi atau tidak. Tapi jika kalian mengalami satu, susah tidur selama berhari-hari, kemudian rasa sedih terus-menerus, 3, nafsu makan berkurang, kemudian yang keempat itu kita sulit untuk bersosialisasi, yang kelima kita mudah worry, kita mudah memikirkan, aduh aku bisa nggak sih nyelesain tugas ini tepat waktu, atau aduh nanti nilaiku ini bagus nggak ya, nanti ekspektasi orang tua aku atau ekspektasiku terhadap diriku sendiri ini berjalan sesuai nggak ya. Nah, kemudian gejala tersebut sudah mulai mengganggu kalian. Jadi hati-hati kalau kalian mengalami kurang lebih 5 tanda yang saya sebutkan, itu bisa jadi kalian mengidap depresi. Tapi sekali lagi jangan melakukan self-diagnose. Kalau kalian sudah mengalami gejala tersebut, alangkah baiknya jika kalian mencari bantuan profesional. Saya masih ingat banget lagu saya kecil, namanya Kue Sera-Sera, dengan liriknya whatever will be, the future not us to see. Jadi kita lebih melakukan yang terbaik sebisa dan semampu kita. Soal hasil akhir itu biarlah menjadi hasil akhir. Itu anggaplah jadi kejutan gitu loh. Entah nilai kita bagus atau nilai kita jelek itu urusan nanti. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita buat skala prioritas yuk. Skala prioritas itu bagaimana? Kita list. Oh, tugas yang pertama matematika karena ini sifatnya urgent, harus diselesaikan dalam minggu ini. Yang kedua, oh ada bahasa Inggris misalnya review jurnal, oh masih bisa kok 2 hari lagi. Nah, itu fungsinya untuk kita tahu nih mana yang harus kita kerjakan lebih dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayo kita bicarakan dengan orang terdekat kita. Jangan pernah malu ketika kalian mengalami suatu masalah atau kalian merasa tidak nyaman, itu coba ceritakan. Aku kemarin loh habis dapat tugas ini, berat banget, gak apa-apa. Kita ibarat dalam tanda kutip kita buang sampah, gak apa-apa. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat nih, jangan lupa untuk bahagia. Karena terkadang kita tuh lupa cara bahagia. Padahal bahagia itu kita sendiri loh yang nyiptain, bukan ditunggu, diminta, apalagi dicari. Dan jangan pernah malu untuk speak up atau bicara gitu loh tentang kondisi mental yang kalian rasakan. Karena sekali lagi kita itu nggak pernah tahu apa yang kalian rasakan kalau kalian tuh nggak cerita. Jadi jangan pernah malu, aware dengan kesehatan mental kalian, karena saya percaya kalian sudah cukup dewasa dalam melihat kondisi psikis kalian. Selanjutnya, Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan bahwa kekuatan pembelajaran daring berada di rumah. Oleh karena itu, peran orang tua sangat diperlukan dalam mendampingi anak selama belajar. Lalu,
Peran setiap guru juga sangat penting dalam melakukan pendekatan gaya belajar yang bervariasi untuk mengurangi kebosanan yang dirasakan oleh siswa. Dengan demikian, jika pola komunikasi guru dan orang tua bisa berjalan dengan baik, maka pencegahan kasus depresi yang dialami siswa juga dapat teratasi. Tekanan stres pada anak itu sebetulnya kan sesuatu yang ya wajar ya ada. Tapi kalau stres itu dibiarkan terus-menerus, kemudian sampai ke tingkat depresi, ini kan menjadi kekhawatiran kita, gitu ya. Tentu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya dan akan mempengaruhi emosinya, akan mempengaruhi semangat dia untuk belajar, gitu. Nah, inilah ada gap ya antara keinginan proses pendidikan atau proses pembelajaran dengan berbagai macam tugas itu, tapi di sisi lain ada ketidaksiapan siswa dan termasuk orang tua untuk proses katakanlah dalam pendampingan. Terkait kurikulum yang tadinya belum muncul kurikulum darurat, sekarang kan sudah muncul kurikulum darurat bencana. Artinya pembelajaran itu tidak harus dipaksakan, harus pertemuan sekian kali, tapi yang penting bagaimana setiap mata pelajaran itu diberikan poin-poin inti yang bisa dipahami secara baik oleh anak. Yang harus dibangun adalah komunikasi orang tua dengan anak dan termasuk dengan guru. Tiga komponen sistem ini kan harus terus-menerus dikuatkan, harus dipetakan, dan guru harus bisa membaca itu. Cara lainnya tentu kalau sekiranya anak-anak ini tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau mungkin dia memiliki keterbatasan jaringan, keterbatasan menggunakan aplikasi dan seterusnya, saya kira guru harus melakukan kunjungan terbatas ke rumah, gitu ya, dengan tetap memakai protokol kesehatan. Evaluasi yang berjenjang ini kan harus dilihat kira-kira gap yang muncul itu di ranah apa, gitu. Apakah ranahnya lebih ketidaksiapan guru yang harus diperkuat, yang harus dilatih, atau mungkin kemampuan orang tua yang sangat-sangat terbatas ini kan harus dicari jalan keluarnya, gitu. Atau mungkin di gap mana yang harus kita selesaikan. Kalau di gap pengetahuan, saya kira mungkin anak-anak bisa belajar dari sumber-sumber belajar yang saya kira cukup banyak ya, baik online maupun offline. Tapi kalau gap perilaku atau perubahan perilaku anak, ya tentu ini pendidikan karakter yang kita harapkan itu kan memang betul-betul ini kerjasama para pihak itu. Orang tua punya peran, masyarakat punya peran, kemudian sekolah juga seperti itu. Baiklah rekan-rekan 5TV, sekian liputan daring kali ini. Semoga berita tersebut dapat bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya Lulu Hasna beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 5TV, Be Kreatif.